Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini saya ingin ngebahas atau nge-sharing kepada teman-teman tentang penyakit diabetes. Kita sering sekali ya mendengar penyakit diabetes tapi belum paham apa sih itu diabetes. Oke, diabetes adalah penyakit yang berlangsung jangka panjang atau sering kita sebut dengan penyakit kronis yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa dalam tubuh di atas angka normal. Diabetes sendiri ada dua jenis ya, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes digolongkan penyakit degeneratif atau kronis yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah glukosa dalam tubuh di atas angka normal. Dahulu diabetes dianggap sebagai penyakit yang diturunkan dengan sebutan diabetes tipe 1. Sekarang diabetes tipe ini masuk dalam daftar penyakit autoimun. Sedangkan diabetes tipe 2 adalah diabetes yang didapat karena budaya makan yang salah atau malnutrisi. Apa yang menyebabkan penyakit diabetes itu? Penyakit diabetes disebabkan oleh adanya gangguan dalam tubuh yang menyebabkan tubuh tidak mampu memproduksi hormon insulin dan menggunakan glukosa darah ke dalam sel. Hal inilah yang menyebabkan penumpukan glukosa dalam darah. Untuk diabetes tipe 1, penyakit diabetes yang satu ini dapat disebabkan oleh pankreas yang tidak dapat memproduksi hormon insulin. Sedangkan untuk diabetes tipe 2 disebabkan oleh kurangnya efektifnya tubuh dalam menggunakan hormon insulin atau kekurangan hormon insulin jika dibandingkan dengan kadar gula yang beredar dalam darah. Kadar gula darah yang tinggi inilah yang menyebabkan kerusakan pembuluh darah kecil pada sistem saraf, mata, ginjal, bahkan jantung yang menyebabkan berbagai macam komplikasi. Jadi biasanya rata-rata orang yang kena penyakit diabetes bisa gampang kena penyakit yang lainnya. Makanya disebut diabetes itu penyakit ibu dari segala penyakit ya, diabetes itu ya. Faktor resiko untuk masing-masing tipe diabetes pun berbeda. Untuk diabetes tipe 1, faktor resikonya antara lain faktor keturunan atau riwayat keluarga. Pada faktor ini seseorang akan lebih beresiko terkena diabetes tipe 1 jika ada anggota keluarga yang mengidap penyakit yang sama karena memiliki persamaan gen. Faktor usia. Untuk diabetes tipe 1 ini sendiri paling banyak ditemukan pada anak-anak berusia 4-7 tahun serta anak-anak di rentang usia 10-14 tahun dan sering disebut juvenile diabetes. Faktor geografi. Seorang yang tinggal jauh dari daerah khatulistiwa seperti misalnya Finlandia dan Sardinia memiliki resiko lebih besar terkena penyakit diabetes tipe 1. Hal ini dikarenakan kurangnya vitamin D yang didapat dari sinar matahari sehingga memicu penyakit autoimun. Faktor pemicu lain, beberapa faktor lainnya yang dapat menyebabkan diabetes tipe 1 diantaranya adalah mengkonsumsi susu sapi pada usia terlalu dini, mengkonsumsi air yang mengandung natrium nitrat, gluten, dan sereal sebelum usia 4 bulan atau setelah 7 bulan, menderita penyakit kuning saat lahir, serta memiliki ibu dengan riwayat penyakit preeklamsia. Sedangkan untuk diabetes tipe 2, resiko pemicunya diantara lain riwayat penyakit diabetes tipe 2 pada keluarga, tingginya distribusi lemak perut, usia di atas 45 tahun, riwayat diabetes saat hamil, wanita dengan sindrom ovarium polikistik, gaya hidup jarang berolahraga, obesitas, dan kondisi pradiabetes. Apa saja sih gejala yang dialami? Umumnya diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2 memiliki gejala yang sama, antara lain seperti rasa lapar yang terus-menerus, mudah dan sering merasa haus, berat badan turun tanpa sebab jelas, frekuensi buang air kecil meningkat terutama di malam hari, mudah lemas dan lelah, luka lama sembuh,
pandangan mengabur, infeksi pada kulit seperti pada saluran kemih dan saluran kemih, vagina atau gusi. Bagaimana cara mengelola diabetes? Untuk masing-masing tipe diabetes memiliki cara pengobatan yang berbeda. Untuk diabetes tipe 1, cara pengobatannya antara lain menjalani pola makan sehat dengan olahraga teratur untuk membantu menjaga kadar gula darah. 2. Memeriksakan mata dan merawat kaki secara berkala untuk mencegah terjadinya komplikasi. 3. Pemberian hormon insulin untuk mengontrol glukosa darah dengan cara disuntikan pada lapisan bawah kulit sebanyak 3-4 kali sehari sesuai dengan anjuran dari dokter. Sedangkan untuk diabetes tipe 2, cara pengelolaannya adalah dengan pemberian obat-obatan diabetes di bawah pengawasan dokter dan melakukan perubahan pola hidup sehat seperti meningkatkan konsumsi makanan tinggi serat, menghindari atau berhenti merokok, menghindari makanan yang mengandung glukosa dan lemak tinggi, menjaga kesehatan kaki dan mencegah kaki terluka, menurunkan dan menjaga berat badan tetap ideal, rutin berolahraga minimal 3 kali seminggu, menghindari atau berhenti mengonsumsi minuman beralkohol, dan memeriksa kondisi kesehatan mata secara rutin. Bagaimana cara pencegahan diabetesnya, Kak? Penyakit diabetes tentu saja dapat dicegah. Adapun cara pencegahannya berbeda untuk masing-masing tipe ya. Untuk diabetes tipe 1, cara pencegahannya yaitu dengan menjalani pengobatan intensif jika ada anggota keluarga yang mengidap diabetes tipe 1 dan melakukan tes DNA untuk mengetahui ada gak sih gen dalam diri kita yang menjadi gen pembawa penyakit diabetes tipe 1 ini ya. Sedangkan untuk diabetes tipe 2, langkah pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan menjalani pola hidup sehat seperti mengonsumsi tinggi serat seperti buah dan sayur, rutin berolahraga, menjaga berat badan tetap ideal, dan mengurangi konsumsi makanan tinggi lemak. Mengurangi waktu duduk yang terlalu lama, mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis, serta menghindari atau berhenti merokok. Tidak hanya itu, lengkapi juga dengan mengkonsumsi produk-produk kita ya, seperti klorofil, noni plus, kalma, kolostrum, dan garlic ya. Dan untuk kadar gula ini tergantung dari kadar gula kita lebih dari 300 atau kurang dari 300 ya. Contohnya seperti untuk kadar gula kurang dari 300 mg per dl disertai tekanan darah tinggi, solusinya apa sih? Klorofil plus, noni plus, kalmak, dan kolostrum. Untuk kadar gula lebih dari 300 mg per dl disertai tekanan darah rendah, solusinya yaitu klorofil plus, garlic, kalmak, dan kolostrum. Yuk terapkan pola hidup sehat dari sekarang, karena bagaimanapun juga mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Dia tetap sehat, semangat, dan bahagia selalu. Oke, cukup sekian sharing saya hari ini tentang diabetes. Untuk info lebih lanjut dan pertanyaan lainnya bisa hubungi saya di 0812 8097 3626. Oke, dan teman-teman jangan lupa ya di subscribe, like, dan di-share. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya Robiah untuk sharing saya selanjutnya dan video saya selanjutnya. Oke, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.